Tes kuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut nama Allah ini ada keberkahan dan ada rahmat menemani kita duduk sejenak insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusallimu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pada seluruh yang hadir tanpa kecuali orang tua kita, pengurus masjid, Pak Ketua, semoga Allah merahmati beliau, cintai beliau, meridhai beliau dengan perjuangan dan keikhlasannya untuk mengurus rumah Allah yang mulia ini, al-mukhlisin insyaallah. Para orang-orang tua kami dari guru-guru besar yang sempat hadir, para orang-orang yang mulia, para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama yang sempat hadir, dan ibu-ibu, orang-orang yang sangat istimewa dalam perjalanan hidup kita. Teman-teman, adik-adikku pemuda, remaja, anak-anakku, seluruh yang sempat hadir tanpa kecuali, semua mudah-mudahan terdaftar nama kita sebagai nama yang layak diampuni oleh Allah atas keikhlasan kita semua. Karena tidak ada sesuatu yang mahal Bapak Ibu melebihi daripada terdaftarnya kita orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling berat nanti menghadap kepada Allah kalau kita bawa beban dosa. Berat itu Pak Ibu. Sulit dan berat kita masuk dalam kubur kalau kita bawa dosa. Semoga jerih payah kita ini memikirkan terus kebaikan dan mengantar hamba-hamba Allah ini juga berbuat baik. Atas pikiran, ikhtiar dan usaha kita dihimpun dalam sebuah wadah yang bernama Masjid Al-Mukhlisin ini. Semua warga disatukan, saling menolong, saling mengokohkan, saling menguatkan. Termasuk pada malam ini sebuah ikhtiar. Kita ketahui bahwa malam hari ini adalah malam 27 sebentar di tentunya kita sudah masuk ini maghrib tadi 27 Rajab. Oleh karena itu ulama-ulama sejarah mencatat dalam kitab-kitab tarikh mereka, jumhur ulama mayoritas mengambil pendapat bahwa Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Meskipun ada yang berpendapat di bulan Ramadan, ada yang berpendapat di bulan Syawal, ada malah berpendapat di bulan Muharram. Tapi ini saya kira kalau sejarah itu Pak bicara, kita tidak menjadi substansi persoalan pokok kapan itu terjadi. Bukan itu yang menjadi pokok kalau kita bicara tentang sejarah dalam Al-Quran. Yang pokok sejarah dalam Al-Quran adalah apa ibrahnya, apa hikmahnya, apa nasihatnya peristiwa itu. Karena kalau kita buka Quran, sejarah itu selalu ujungnya bicara Pak, ibratun liulil albab. Laqad qasasnahum. Kami kisahkan mereka, termasuk kisah Isra dan Mi'raj ini, apa ujungnya? Ibratul liulil albab. Adalah menjadi nasihat bagi orang yang memikirkan semua peristiwa itu. Karena itu bukan kita bercerita mulai dari kejadian sampai berakhir
tapi memetik sebagian dari pesan-pesan hikmah saja. Mohon izin Bapak Ibu, saudara sekalian, insyaallah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, karena keikhlasannya tentu kita semua sudah paham dan maklumi karena peristiwa ini sudah berulang diingatkan untuk diri kita. Bahwa oleh-oleh terbesar yang dibawa Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi menerima perintah sholat. Jadi kalau kita sudah Isra Mi'raj dan masuk di bulan Rajab ini Pak, saya kira hikmah paling besar kita mesti evaluasi dan kita mesti tingkatkan motivasi diri kita, mengevaluasi kembali itu sholat kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Tidak ada artinya kita Isra Mi'raj meskipun tiap hari Pak, kalau motivasi diri kita tentang sholat itu tidak meningkat, maka tidak berjalan dengan bagus. Kalau kita mengetahui Bapak dan Saudara sekalian, satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan diterima di langit cuma satu saja, perintah sholat. Semua isi Quran, baik perintah, larangan dan itu berita, semuanya diterima oleh Nabi kita cukup di bumi dengan datangnya Jibril. Tapi untuk sholat tidak. Sholat diterima di langit, mesti dijemput langsung Muhammad, ketemu langsung dengan Allah. Berarti itu pesannya Pak. Sholat itu menurut Allah maha penting. Maha penting Pak. Penting dan maha penting dalam hidup kita. Tentu ini inti pesan kita. Jangan remehkan urusan sholat. Jangan remehkan Pak. Beri waktu terbaik tak untuk sholat. Jangan suka ditunda. Beri pikiran terbaik untuk sholat. Jangan sisa-sisa waktu, jangan sisa-sisa umur baru kita mau belajar sholat. Coba-coba Pak kita evaluasi diri kita. Sudah berapa tahun kita sholat dan apakah kita sudah pernah memberi waktu untuk menghafal atau mentadaburi bacaan takbir sampai zikir dan doa. Kayak Pak sudah berapa tahun kita sholat, dari kira-kira umur masih anak-anak kecil sampai kita sekarang, sudahkah kita memahami pesan-pesan, anggaplah pesan takbir itu apa? Pesan doa iftitah itu apa? Pesan Al-Fatihah itu intinya apa? Pesan ruku itu apa? Pesan itidal itu apa? Pesan sujud itu apa? Duduk antara dua sujud apa? Tasyahud, salawat, doa sesudahnya sampai salam Pak. Jangan-jangan kita menghafal sekian literatur, tapi literatur hidup sholat kita tidak paham. Itu yang saya maksud, beri waktu sedikit untuk napas kita ini ada ruangnya belajar untuk sholat. Karena sholat ini jamaah sekalian Allah anggap penting, buktinya, cara turunnya, modelnya turun, tidak seperti ibadah lain Pak. Kita lihat ibadah haji itu sekali seumur hidup Pak diwajibkan. Ibadah puasa Ramadan sekali setahun.
ibadah zakat satu periodik tertentu, umumnya 1 haul atau 1 tahun. Tapi untuk sholat tidak, Pak. Bukan setahun, bukan sebulan, bukan sepekan, bahkan bukan sekali sehari. Malah hamsa marat, 5 kali. Allah tahu diri kita bahwa tidak cukup dosisnya kalau tidak sampai 5, Pak. Bahkan Nabi itu menambah riwayat yang sahih 40 rakaat lagi di luar 17 rakaat itu. Nabi rata-rata sehari itu, Pak, 40 rakaat sholat sunnahnya. Kenapa? Ada pasti rahasia di sini, Pak. Sholat itu kita pegang, mohon tambahi dalam moto hidup kita. Sholat itu penting. Jangan dipakai yang penting sholat. Tapi sholat itu penting. Karena ada orang begini, Pak, yang penting sholat. Mana poin di akhir-akhir waktu. Mana balap. Dia tidak paham dan tidak hadir fisiknya ketika sholat. Maaf, tidak hadir rohaninya. Ya istilahnya orang Allah naik. Lapor seolah-olah anak tahu tomit okareng Allah Ta'ala. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Itu mesti menurut saya jangan dipakai itu. Kita harus tingkatkan, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting. Sholat itu penting. Allah mengajari kita bahwa ibadah ini diperlakukan istimewa sebagaimana Allah memperlakukannya. Jadi jamaah sekalian, Pak, jangan sisa-sisa waktu, jangan sisa-sisa tenaga itu sholat. Jangan sisa-sisa pikiran, Pak. Maaf, saya khawatir kalau kita ini takbir, kalau kita ini doa iftitah, kalau kita ini ruku membungkuk, tapi hanya fisik yang hadir. Kita tidak hadirkan jiwa kita menghadap kepada Allah. Sementara sholat itu, Pak, tingkatan pembahasannya memang fikihnya ada rukun, ada syarat sahnya, ada sunnah-sunnahnya. Tapi itu pada tataran fikih fisik. Yang paling penting, Pak, bagaimana sholat itu adalah hadirnya hati, hadirnya jiwa. Sebagai apa? Kekuatan wastainu bisabri wassalah. Dan itu yang kita lihat dalam sejarah Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi SAW waktu menghadapi sebuah masalah besar, luar biasa, Pak. Dalam hidupnya Nabi, pertama digoncang ekonomi Mekah, khususnya ekonomi Rasulullah dengan para sahabat. Itu urusan besar. Diembargo. Itu 3 tahun tidak bisa diputus ruang-ruang rezeki dan perdagangan Rasulullah. Belum dipukul lagi secara kejiwaan Rasulullah. Keamanan Nabi selama berdakwah selama ini ada tim keamanan yakni Abu Talib. Selang beberapa saat meninggal. Dan yang paling terpukul Pak Rasulullah, ini menurut saya betul-betul butuh hiburan. Wanita terbaik dunia yang menjadi pemimpin wanita di surga kelak. Wanita yang paling pertama menyatakan syahadat, keimanan dari deretan wanita, itulah Khadijah. Ibu dari anak-anaknya Nabi yang membesarkan anak-anak Rasulullah 6 dari Khadijah. Jasa Khadijah itu, Pak, dalam hidupnya Nabi sulit. Terus Khadijah donatur tetapnya dakwah Rasulullah, Pak. Beliau pengusaha hebat, wanita yang luar biasa, pemegang modal bisnis yang hebat pada zamannya, bahkan Rasulullah kerja pada waktu itu sebelum menikah. Tapi apa yang terjadi pada Khadijah?
Ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, Pak, tidak bisa lagi bisnis ke sana kemari. Kalau kita lihat pendapatan Nabi itu bukan lagi Pak pendapatan itu. Ternyata ditopang oleh donaturnya, istri beliau bernama Khadijah. Belum lagi ketika Rasulullah menerima wahyu, luar biasa bebannya itu, pulang di rumah yang menyelimuti, yang mendinginkan, yang membuat tenang itu Khadijah. Sulit Pak, bagaimana seorang suami, bagaimana kehilangan sosok wanita yang Allah sendiri kirim salam atasnya, salamku Jibril kepada kehormatan manusia yang bernama Khadijah itu. Pantas Pak, belum ada kesedihan Nabi yang dialami sepanjang sejarah hidupnya melebihi sedihnya Nabi itu ketika berpisah dengan sang istri. Jadi wajar itu Pak, kalau istri itu meninggal, kita menangis. Mungkin bapak mengatakan, waktu meninggal mamaku saya tidak menangis, waktunya meninggal saya punya anak tidak. Tapi waktu meninggal pasangan hidup menangis. Itu wajar Pak. Coba dulu bapak-bapak, waktunya Soeharto berkuasa 30 tahun lebih, hebat, tapi waktu meninggal Ibu Tin drop. Waktu SBY hebat, tapi begitu meninggal istrinya Pak. Habibie begitu hebat, tapi begitu meninggal istri. Dan seterusnya Pak. Jadi kalau ada istri meninggal lalu suami menangis Pak, itu normal dan wajar. Bukan cengeng. Bukan cengeng. Itu normal itu. Yang patut dicurigai, kalau ada istri meninggal, baru suami senyum-senyum, patut dicurigai. Ada apa itu? Siapa tahu ada rencananya. Nah, terhalang oleh ini pekan yang lalu Pak, 2 pekan lalu kami diminta untuk bersaksi dalam tim forensik. Karena kami punya tim pemandi jenazah itu Pak lebih 100 orang. Dibongkar itu kuburannya karena dicurigai kematiannya tidak wajar. Dibayar kurang lebih 50 juta Pak. Hanya untuk tahu saja. Singkat cerita, musibah Pak. Sang suami meninggal itu atas perintah istri disuntik mati suaminya. Jadi suami meninggal Pak, istrinya yang kerjain. Setelah ditelusuri Ibu, maaf, satu motivasi besarnya, satu kata huruf D, O, dan E, doe. Gara-gara uang dia bunuh suaminya. Jadi dulu saya biasa dengar cerita begitu, tapi ini fakta nyata Pak. Fakta nyata. Dunia hari ini betapa kejam kalau kita hidup dengan uang. Dihargai suami dengan uang, diterima dengan uang, nanti dianggap hebat kalau ada uangnya, nanti senyumnya bagus tahu tanggal baru, dia terima suaminya dengan kata ada uang, abang disayang, tidak ada uang, kurang ajar. Beda Khadijah Pak Ibu. Khadijah mengajarkan kita terima suami dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Memang Ibu luar biasa itu wanita, maaf. Banyak wanita-wanita luar biasa yang saya lihat, yang saya temui. Ada Pak 12 tahun narawat itu suaminya. 12 tahun lumpuh sang suami. Nah gendong itu suaminya seperti mami anak kecil. Tidak pernah mengeluh. Itu kesabaran wanita. Itu kesabaran wanita. Ada wanita yang saya temukan Masya Allah.
Berapa orang yang lamar dan bilang maaf, saya mau rawat anakku, sampainya dia berhasil. Seperti dia tidak pikirkan dirinya, hanya pikirkan bagaimana anaknya bisa sekolah, bagaimana sukses. Itu kesabarannya sebagian besar wanita, Pak. Lebih rela menyendiri, rela dia menjadi sosok orang tua tunggal. Ya, single parents itu dia rela menerima. Beda mungkin dengan orang tua laki-laki, Pak ya. Biasanya kalau meninggal, maaf ya, tidak ada mungkin di sini, tapi kalau ada ya mirip-mirip lah. Baru 3 bulan bukan merawat istrinya dalam keadaan sakit, pergi natambai. Ya. Bukan jina ganti natambai ji. Ya, di situ ketidaksabaran sebagai laki-laki. Ya, coba kalau meninggal istri, maaf biasanya kalau meninggal istri, jarang suami untuk tahan menyendiri, Pak. Banyak yang menikah, tapi kalau perempuan lebih banyak sahabat. Ya, mungkin kasus lebih banyak laki-laki yang menikah, kalau perempuan banyak. Khadijah mengajari kita bagaimana sosok wanita yang siap menerima Rasulullah. Bahasa kasarnya, Pak, terima suami kita ibu tanggal 1 sampai tanggal 39. Tidak ada tanggal baru, tidak ada tanggal tua. Ku terima lahir dengan batin, sehat dalam keadaan sakit, saat masih kerja, masa pensiun, masa tidak berdaya, masa kuat, terima semua. Itu ajaran bagaimana Khadijah. Dan sampai Allah meletakkan wanita tertinggi nanti letaknya di akhirat, itu wanita yang bernama Khadijah. Kan 4 nanti wanita terhebat. Khadijah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Asia, yang keempat Maryam. Yang kelima siapa? Yang kelima siapa ibu? Insyaallah ibu. Itu hebat itu. Amin ya rabbal alamin. Yang jawab tadi saya, semoga insyaallah ibu yang kelima di surga itu. Siapa yang kelima, Pak? Istri tak. Yang keragu-ragu. Istri tak. Yang bilang tena ku tapak. Harus yakin sejelek-jeleknya istri tak ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Khadijah rupanya, Pak, membuat laki-laki sukses Rasulullah berdakwah. Terima suaminya dengan lahir dan batin. Itu yang saya kira pesan di balik ini. Begitu Rasulullah mengalami kesedihan luar biasa, berpisah dengan 3 kali masalah besar, Allah tahu, hibur hambaku, bawa dia rekreasi batinia, rekreasi rohania, dihiburlah dia dengan star Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid. Itulah tempat rekreasinya seorang mukmin. Itulah yang Allah katakan wastainu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah, jadikan 2 sumber kekuatanmu, sabarmu dan salatmu. Sabarmu dan salatmu. Ini penting, Pak. Karena banyak manusia ini kehilangan arah tak jelas. Banyak orang yang ada sekarang ini metode melepaskan itu beban. Ada yang pakai tuntunan itu berteriak. Seolah-olah katanya bebannya hilang. Terapi dalam Islam justru teriakan batin paling kuat. Kalau Bapak bilang begini, Allahu Akbar. Bukan mulut yang bergetar saja, tapi hati hadir, sebagian beban itu hilang. Apalagi kalau sudah baca doa iftitah. Apalagi kalau sudah baca Fatihah. Apalagi kalau sudah membungkuk dengan ruku. Apalagi kalau sudah sampai kepala di bawah, tempat pembuangan kotoran di atas, kaki dengan dahi sejajar. Menghinakan diri dengan
diulang-ulangi itu. Lebih 90 kali kita berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau yang besar, hambamu kecil. Engkau yang bisa menangani semuanya, hamba lemah di hadapanmu. Engkau yang maha segalanya, hamba punya keterbatasan. Tidak ada ucapan paling nikmat Bapak Ibu melebihi ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan basa-basi kalau takbir. Tapi hadirkan orang yang punya masalah, ya Allah, masalahku besar, tapi rahmatmu, kasih sayangmu, pertolonganmu itu jauh lebih besar. Kita selalu percaya kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai kalau Allah berpihak sama kita. Itulah salat. Sudahkah kita menjadikan fungsi salat itu rekreasi di penghujung malam, rekreasi di awal pagi, dan di semua waktu-waktu yang istimewa? Allah sebutkan minal masjid ilal masjid. Itu artinya rekomendasi Nabi Mira, Pak, urus baik-baik masjid. Karena ternyata umat besar ini, Rasulullah ternyata memperbaiki umat. Disebutkan rute perjalanannya, Allah sebut masjid, masjid. Itu artinya, Pak, rute kehidupan manusia mesti tahu masjid. Ada tempat melampiaskan perasaan, meluapkan jiwa kita itu dengan kata-kata yang dirangkai dalam bacaan salat. Itulah takbir, doa iftitah, taus, basmalah, surah Fatihah, Pak, sampai surah-surah dan seterusnya. Itu hiburan terindah. Sayang manusia terlalu meremehkan sholat ini sampai dia tidak ambil energi dari situ. Coba kalau kita sadari kelemahan kita, Pak, sebagaimana Nabi. Apa kata Nabi? Arikhna bis shalah. Arikhna bis shalah. Hibur kami dengan sholat. Kami mendapatkan hiburan terbaik itu dengan sholat. Cuma saya lihat, mohon maaf, Pak, banyak manusia tidak menikmati sholatnya karena dicabut keberkahan waktunya. Ada penyakit kata Nabi, badiru ilal a'mal. Segera lakukan amal-amal yang baik. Karena ada satu saat, Pak, penyakit manusia itu ada namanya itu fakran munsia gina mutkian. Dikena penyakit sibuk. Saking sibuknya tidak punya waktu untuk Allah Tuhannya. Tidak punya waktu untuk zikir. Salat terburu-buru. Belum lurus ke atas, turun ke bawah. Belum rapat betul dahi, ada mesin di atas. Bagaimana salat menjadi syifa, menjadi obat? Kalau ini sekedar stor wajah saja. Sementara Pak, ada tumak nina namanya. Ada gerakan yang membuat kita tenang. Mau maaf saya turun sedikit di bawah. Tapi karena saya itu penceramah yang tidak terlalu nikmat kalau pakai mimbar. Karena tidak semua mimbar cocok untuk saya. Kecuali Jumat itu, Pak, dibutuhkan mimbar. Tapi kalau bukan di Jumat, sebenarnya paling bagus di bawah saja. Ya, Bapak dan saudara sekalian, saya itu alhamdulillah punya waktu sedikit, Pak, untuk membaca literatur tentang buku sholat.
Kurang lebih 100 kitab tentang masalah salat saya sudah kumpul. Saya baca dan melahirkan 4 tulisan bersambung tentang itu. Saya mengamati orang Pak yang saya melihat itu, maaf, itu gejala hidup tidak menemukan ketenangan dari gaya salatnya, saya sudah tahu. Ini bapak bermasalah ini. Oh, maaf nih kalau saya lihat ke salat, sebagian maaf ada orang yang rupa-rupa saya lihat gerakan salat Pak. Itu pada saat kita salat sendiri, pada saat kita salat berjamaah, kita kan mestinya itu salat berjamaah membangun sebuah komunitas kebersamaan. Seperti tadi itu filosofinya itu. Moto bersamaan Pak, di situ dibangun di saat kita berjamaah. Tapi maaf Pak, coba lihat kadang-kadang ada makmum kita itu macam-macam. Ada makmum suka melombai imam. Berarti curi star itu kan? Curi star itu. Belum takbir dia takbir, belum dia ruku. Belum orang sujud sudah siap sujud. Ada masalah begini. Samiallahu liman hamidah, kan mestinya lurus ke dulu rapat. Lurus rapat di sini Pak. Jangan dulu goyang. Jangan dulu bergerak sebelum sampai kepalanya imam di bawah. Tapi ada makmum saya lihat imamnya masih begini, dia sudah begini memang. Samiallahu liman hamidah. Sudah siap memang ambil anca-anca. Nanti mau pergi mana ini? Mau pergi mana? Ada saya lihat saruna nangka-angka memang begini. Maksudnya, mohon maaf Pak, mohon maaf ini. Saya lihat mohon maaf terutama yang di belakang imam biasa. Biasa bukan komandonya imam naikuti, tapi gerakannya imam. Begitu imam mau turun begini Tommy. Bahkan duluan sampai. Tapi tidak ada di mukhlisin Pak. Tidak ada. Mirip-mirip ji. Mirip-mirip ji. Diberi waktu Pak, sholat itu dianggap penting. Maka kalau dia dianggap penting Pak, ada kewajiban belajar. Belajar fikihnya, belajar rohaninya. Nah sholat ini Pak, muatan rohaninya besar. Kalau tidak ada sholat Pak yang kita kerjakan, mungkin banyak di antara kita mati berdiri. Karena tidak tersalur itu perasaan kita dikeluarkan. Iya, nikmat sekali itu sholat Pak, kalau dilakukan dengan penghayatan makna itu. Coba Pak, kalau ada masalah baru pergi ambil air wudu. Itu luar biasa itu Pak. Salat itu. Kayaknya itu imam itu yang pimpin kita. Ruku kita masih mau berdiri. Kalau imam itu sudah berdiri masih mau kita dirasa. Karena ada kerinduan berdialog dengan Allah Pak. Saya kira kalau Bapak dalami insya Allah kita akan sadar Pak. Manusia salah satu kebutuhannya ada yang ditemani berdialog. Berdialog cinta Pak. Berdialog hati. Ya Allah ada yang dengar. Karena itu ketika kita tersungkur sujud di bawah, kepala tak di bawah, sejajar dengan kaki, kita ucapkan subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, lagi maha mulia itu sampai di aras. Dan itu teriakan apa yang bisa mengalahkan ini? Dan Allah berikan fasilitas kita ini Pak. Ruangan VIP yang bernama masjid. Star Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama sampai ke-7. Satu yang saya lihat Nabi lakukan itu Pak. Salat. Jadi salat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau Bapak melakukan salat sebagai kewajiban, Bapak beban. Tapi kebutuhan seperti orang lapar ketemu dengan makanan. Ada kerinduan Pak suatu saat mungkin. Kalau Bapak sering di masjid, Bapak ingat sabta, Bapak ingat tempatnya, Bapak bayangkan itu imam, lalu Bapak mendengar azan di masjid, Bapak sering begini, Bapak akan menangis karena ada kerinduan di situ. Sebaliknya, orang yang tidak pernah masuk masjid, kemudian dipaksa nanti fisiknya masuk di masjid, dia akan menangis juga.
10 ayat dalam Al-Quran Pak, menangis manusia. Satu yang dia tangisi, gagal menggunakan waktunya, terutama itu ibadah, sholatnya. Karena itu kata Nabi begini Pak, Quran mengatakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaus shalah. Akan ada nanti penghuni bumi paling jelek sifatnya. Paling jelek sifatnya. Siapa itu kata Allah? Adaus shalah. Suka meremehkan sholat. Jadi Pak, sarjana berapa kali pun, harta tak berapapun, kegagahan, kecantikan kita miliki tapi kau tidak sholat Pak. Menurut Al-Quran kita tetap kondisi jelek. Jelek. Secantik-cantiknya wanita, segagah-gagahnya lelaki, tapi orang itu meremehkan sholat Pak. Tidak ada apa-apanya. Dan harus kita yakini itu. Menantu tak, anak tak, pimpinan tak, bawahan tak, miliki dunia, tapi dia tidak sholat Pak. Tidak ada apa-apanya. Mari kita hargai itu salat sebagaimana harga hal lain Pak. Allah hargai. Biar mungkin tidak punya apa-apa sederhana, tapi kita jaga salat, kita nikmati salat Pak. Ada sebuah kebahagiaan. Ada sebuah kebahagiaan. Nabi start masjid ke masjid Pak. Pada saat Nabi punya masalah, hiburannya Nabi, rekreasinya Nabi, rekreasi dari solat ke solat. Dari waktu ke waktu ternyata Nabi diajari solat. Inilah bagusnya Pak, subuh kita memulai start untuk sebuah kekuatan menuju duhur. Dari subuh ke duhur Pak, kita punya masalah. Banyaknya masalah. Maka dilapor masalah itu diluapkan, disampaikan pada saat duhur. Bahkan ada jeda sedikit dengan duha. Bahkan ada yang istimewa dengan syuruk. Artinya apa Pak? Salat itu prioritas hidup. Bukan sisa-sisa hidup baru kita salat. Nah, itu makna yang saya lihat. Jadikan salat kita penting, terutama Pak. Kalau salat itu penting, tempat salat itu penting. Maka Pak, mengurus masjid, kalau dilihat ini ayat penting. Beri waktu untuk masjid, beri harta untuk masjid, beri perhatian untuk masjid, beri ekstra sedikit untuk masjid. Karena umat ini sebagaimana Nabi lewati masjid ke masjid. Ya tentu saya baru-baru ini Pak, mohon maaf, kasus lagi 3 hari yang lalu. Karena saya ini ditakdirkan oleh Allah Pak, banyak mengurusi orang mati. Jadi sudah hampir 2.000 orang mati Pak yang kami urus. Jadi kalau saya maaf itu Pak, saya kalau ada orang sombong-sombong saya temani bicara. Dan ngatiku kumandi ko salang. Kumandi ki nanti. Kubungkus ki. Wallahi Pak, saya sudah melihat manusia-manusia yang sukses hidupnya, tersenyum di saat kematiannya. Saya siram air di saat jasadnya, saya siram, saya menangis. Saya berkata, ya Rob, mudah-mudahan saya juga bisa seperti ini orangnya. Tapi sering juga saya siram orang meninggal Pak. Saya melihat kelihatan sekali tanda kecewa hidupnya. Kelihatan sekali orang itu merana kematiannya. Dan kentara sekali ini orang akan menangis terus sampai perjalanan menemui Allah. Dan rata-rata orang begini Pak. Saya lihat yang bermasalah dalam hidupnya. Salat. Kapan orang tidak jaga salatnya Pak? Bermasalah itu hidup tak berantakan. Berantakan. Ini di Citra lain Pak baru-baru. Maaf, ini ada pesan menurut saya. Seorang dokter ahli laki-laki suami istri, dokter ahli perempuan. Meninggal anaknya dalam keadaan masih kecil.
Dia mengatakan, Ustaz, dalam hidup saya penuh dengan logika. Saya menghadapi ribuan pasien. Selalu saya ada sebab, ada akibat. Kematiannya pasti ada sebab. Kematiannya pasti ada sebab. Tapi anakku sampai hari ini sudah dikubur, saya tidak tahu apa sebabnya dia mati. Karena cepat sekali. Cuma pingsan, saya ambil tindakan kedokteran bersama istrinya. Tidak mampu, Pak. Dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak mampu selamat. Itu mengatakan, Allah selalu memberi saya otak kemampuan menjawab sebab akibat. Tapi anakku kena, saya tidak sanggup. Maka saya bacakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Bahwa ada logika tempatnya Pak Dokter. Logika itu mampu menjawab. Tapi kadang akal dan logika buntu, tak sanggup menyeberang, tak sanggup menjawab. Termasuk kematian. Tidak perlu kita logikakan. Kalau Allah mau, iza arada syai'ah ayyakula lahu kun fayakun. Jangan menjadi seperti Abu Jahal. Abu Jahal selalu mau logika. Maaf, akalnya yang bicara. Akal penting untuk memahami wahyu. Akal penting untuk menerima. Tapi diimani dulu baru dipikirkan. Diimani dulu baru dipikirkan. Kalau selalu kita mengatakan tenan tamariakala Pak ai buntu ki. Agama ini banyak hal yang tidak mesti dilogikakan. Meskipun tidak bertentangan sebenarnya dengan logika. Karena sekarang Isra Mi'raj pada zamannya susah memang diterima orang karena mau logikakan. Bagaimana orang perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh biasanya 1 bulan. Terus belum pulang balik PP. Belum naik ke langit pertama sampai 7. Ini Muhammad cuma 1 malam. Logika mana bisa menjawab itu bisa dilakukan? Dia tidak lihat asra bi abdihi dengan kata subhanallah. Maha suci Allah. Sebagaimana maha sucinya Allah, Maryam bisa melahirkan tanpa laki-laki yang pernah menyentuhnya. Jawab makin. Kenapa bisa hamil dan tidak pernah disentuh? Kalau wanita melahirkan tanpa suami, banyak ji. Tapi wanita tidak disentuh laki-laki bisa hamil, itu yang subhanallah. Kalau wanita melahirkan tanpa suami, banyak dulu yang kerjai sampai tidak jelas yang mana bapaknya. Itu bukan subhanallah, astagfirullah. Maka Yusuf dibuang di sumur, sumurnya ada air, secara logika kan masuk di hidung, masuk dalam tubuh. Anak-anak tidak bisa berenang, lagi pula gaya apa bisa dipakai kalau di sumur? Tapi kenapa tidak mati? Ya subhanallah, Allah punya mau. Ketika Nabi Yunus dibuang ke laut, air namanya laut, ditelan oleh ikan. Belum itu kalau ikan mayro Pak. Ikan apapun dalam perut ikan, di dalam air, di kegelapan malam masih bisa hidup 40 hari menurut sebagian tafsir. Itu subhanallah. Jangan logikakan. Allah yang berkehendak, iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakum. Kalau Allah mau, Allah punya mau. Amerika terbakar sampai hari ini sudah lebih 10 hari. Api saja oleh pemadam kebakaran tercanggih sudah lebih 1000 pemadam kebakaran dikepung dari atas semua arah, tapi tidak sanggup dikuasai api, tidak sanggup memadamkan api. Subhanallah Pak. Sudah hampir 4 triliun ya kerugiannya. Amerika ahli ekonomi jangan mau bantu itu Israel. Negaranya orang dibantu, kita saja bangkrut. 4T Pak, berapa miliar itu lagi kalau 4T? Ya 4 triliun. Berapa miliar itu Pak? 4 juta miliar.
Tuh, saya juga bingung karena tidak pernah punya uang begitu. Artinya banyak sekali Pak, sekejap Allah hilangkan itu. Hanya api Pak. Dulu umatnya nemu air didatangkan, banjir tsunami. Dulu kaum Ad dengan angin kencangnya. Dulu Qarun di garis begini tenggelam. Dulu Lut yang dari atas dikasih naik, yang dari atas dikasih turun, yang dari bawah dikasih naik. Di blender gitu umatnya Nabi Lut. Ada punya angin kencang, ada petir, ada hujan batu. Ini Amerika yang sekelas Namrud di sana, api yang didatangkan Allah. Subhanallah. Tapi Pak, kalau yang begitu Allah berikan, itu di rumah tak mewah, mobil mewah, istri anak yang kita miliki Pak, maaf, sekejap kalau Allah mau ambil itu. Sekejap, tidak perlu rentetan sebab. Tidak perlu Pak. Maka mari kita letakkan ada kekuasaan Allah, ada kemampuan hamba yang terbatas. Tapi itu pesan terakhir ini kejadian. Dua orang tua ini berkata, Ustaz, bukan kurasa kepergiannya anakku dong. Yang saya sesali, sejak saya lahirkan ini anak, belum pernah rasanya saya bercandaria dengan anak, belum pernah rasanya saya itu kuberikan kebahagiaan anakku. Selalu kupikiranku karirku, duniaku, karirku, jangan kau ganggu saya mau ambil spesialisku sampai mahir betul dan ahli betul. Ternyata anakku kodon cepat sekali. Saya baru mau berikan sesuatu, dia sudah dibungkus, tidak bisa lagi. Pesannya Pak Ibu, jangan kita lalu kikir untuk anak tak. Waktu tak beri. Untuk pasangan hidup tak, sayangi memang Pak istri tak. Selamat masih ada satu saat terkujur mi di depan tak kaku dibungkus sudah dimandi, kita baru berteriak menangis, baru disesali. Kalau masih ada sekarang istri tak, proposalnya cepat dicairkan. Jangan selalu ditunda-tunda. Karena ada sebagian laki-laki kalau orang cepatnya cair, cepatnya tambah ki. Kalau istrinya bolak dulu mata baru cair. Tapi tidak ada di sini Pak. Di sini semua insya Allah dermawan semua. Ibu, jangan suka bantah suami tak. Suami tak itu, bagaimanapun ibu profesor, suami tak buta huruf, tetap suami tak dia mulia di hadapan Allah. Insya Allah. Terakhir Pak, Isra Mi'raj ini tiap tahun kita hadirkan. Mari Pak, beri saya PR besar barangkali. Kalau bisa sedikit waktu Pak kita kasih tadi itu. Kalau tidak bisa hafal terjemahannya itu bacaan sholat. Karena ada yang saya tulis 33 kiat menuju khusyuk. Untuk bisa khusyuk Pak, paling tidak memahami itu apa yang kita bilang. Memahami itu apa yang kita ucapkan. Tidak perlu dihafal. Tapi apa pesannya? Seperti Bapak pilih doa iftitah mana? Doa iftitah itu jangan kering. Jangan di sini dibaca tapi tidak ada hadir di sini. Doa ruku tak, kalau ruku ke membungkuk. Kan ini simbol sebenarnya merendah, membungkuk, menyerah. Ucapannya Rabbil Azim, Maha Suci Engkau ya Allah. Saya hina di hadapanmu, saya lemah di hadapanmu, saya butuh di hadapanmu. Boleh ucapannya satu kali Pak, Subhana Rabbil Azim. Tapi hadirnya hati lebih dari itu. 3 kali, 5 kali, 10 kali boleh. Artinya Pak, beri waktu sedikit dalam hidup kita mempelajari makna-makna bacaan sholat itu. Supaya kita bisa menemukan Allah dalam dialog kita insya Allah. Saya kira mohon maaf Pak, tidak sebagaimana mungkin Bapak hidup harapkan, tapi ini yang saya bisa sampaikan. Tidak terlalu panjang saya kisah ke sana kemari, tapi saya ingin fokus
salat kita. Karena itu ibadah hari-hari yang kita mesti hadirkan. Semoga bermanfaat Pak. Tapi kalau ada benarnya semata dari Allah. Kalau ada hilaf dan salahnya itu dari kekurangan hawa nafsu saya. Saya demikian guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, sahabat kami. Terima kasih Pak. Dan mohon izin Pak, ada undangan nanti di tanggal 16. Mohon izin kalau ada yang bisa bergabung. Kami insya Allah mau pencerahan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak jauh Pak, di depannya kantor gubernur. Insya Allah pagi jam 8 itu sampai menjelang duhur. Ada berapa guru kami yang kami nanti minta untuk memberikan pencerahan tentang Ramadan. Ya, tazkiyatun nufus, Ramadan dengan Quran, Ramadan dengan rumah tangga, Ramadan dengan fikihnya, Ramadan dengan perjuangan dan pengorbanan. Kalau ada nanti Pak, nanti saya titip sama Pak Ustaz Sulaiman insya Allah undangannya dan nanti saya kirim. Mudah-mudahan kita semua bisa bergabung. Kita rencana Pak diperkirakan 3.000 jamaah yang disatukan dalam sebuah rangkaian acara tabligh akbar insya Allah. Semoga Masjid Jamaah Al-Mukhlisin bisa, siapa tahu Pak ada ya diutus ya 1-2 mobil ke sana, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah. Kepada ibu-ibu nanti saya undang ke ibu insyaallah di masjid depan kantor gubernur, Masjid Baitur Rahman insyaallah. Ini kami terbuka untuk siapa saja, terutama jamaah-jamaah yang kami bina, termasuk malam hari ini saya sudah menganggap seperti jamaah sendiri insyaallah. Saya demikian Pak, terima kasih semua orang-orang tua kami yang mulia. Izin Pak ya, kita sama-sama mengeluh kepada Allah, curhat sama Allah, merendah di hadapan Allah, penuh keyakinan kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyum ya Qayyum. Engkau yang menciptakan ya Allah bukan kebetulan. Kau punya maksud yang mulia dan tegas. Kau beri tugas kami ya Allah menghamba di hadapan-Mu, dan penghambaan yang terbaik itulah ibadah salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Rabb, wahai zat yang menggenggam langit dan bumi, menggenggam aras, menggenggam ubun-ubun seluruh makhluknya. Jadikan saya Allah, anak-anak kami, rumah tangga kami Allah, rumah tangga yang menghormati salat, menegakkan salat, mencintai salat. Salat maha penting dalam hidup kami ya Rabb. Ya Qayyum ya Qayyum. Ya Rabb, gerakkan fisik kami, gerakkan apa yang kami miliki ya Rabb, untuk bisa menghadirkan, mencintai ibadah salat. Rabbana ya Qayyum ya Qayyum, nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Kami mohon ya Allah iman yang benar, keyakinan yang benar, hidup yang benar, ibadah yang benar, terutama ibadah salat. Ya Rabb, tidak terlalu banyak hamba yang dibutuhkan ya Rabb. Ampuni hamba ini, rahmati hamba ini, cintai hamba ini Allah. Daftarkan nama-nama kami Allah, nama yang bisa husnul khatimah di hadapan-Mu. Jadikan kami tersungkur rukuk dan sujud, lalu Engkau ambil ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.